Oke, selamat malam, Grace atau Fidel, kemudian David Marcelino dan Samuel Kenji. Jadi pendalaman materi TKA Matematika ini juga diketahui sama Mem Ana ya. Jadi saya mau ngasih tahu di grup Semapat tuh seperti ini ya. Jadi sudah diketahui Mem Ana dari maksud dan tujuan kita untuk Zoom hari ini. Jadi niatnya emang baik ya. Saya mau ngasih pembelajaran tambahan buat kelas 12 karena TKA itu akan dilaksanakan tanggal 1 November tahun 2025 di hari apa tuh? Hari Jumat kalau nggak salah ya, dari Jumat. Nah, untuk informasi pendalaman materi ini juga udah dikasih tahu ke anak IPS ya, 12 IPS yang udah di-share tadi dan kemarin sore, tapi belum belum ada yang join ya anak IPS. Ya nggak apa-apa, kita yang penting ada aja sekarang. Terus kita akan mulai materi pendalaman materinya dan dengan eksponen dan logaritma sesuai dengan hasil kesepakatan yang kemarin udah di polling. Udah jelas semua nih tampilannya, sharingnya. Halo, udah jelas? Ada di dalam layar gak? Pak Bayu, eh, maaf tapi suara Bapak di saya masih agak kecil, Pak. Yang kecil. Coba dites. Ini udah mulai besar belum? Halo, udah besar? Masih sama sih. Hmm. Sebentar, di setting dulu ya di sini. Iya, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa juga, Pak. Nah, ini udah mulai besar belum? Nah, betul, Pak. Jelas sih? Iya, jelas, Pak. Jelas banget ini. Jelas banget. Oke, saya Yes. gedein dulu speakernya. Oke, kita mulai. Coba tes satu-satu suaranya muncul nggak? David muncul nggak? Coba suaranya. Halo David, Samuel Kenji. Jul, Pak. Nah, hadir ya. Oke, kita mulai. Eh, Eksponen dan logaritma ini adalah materi kelas 10 semester 1 yang sekarang sedang dipelajari oleh adik kelas kalian di kelas 10 awal semester 1. Dan sekarang mereka udah meninggalkan materi eksponen dan logaritma menjadi materi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat pun udah masuk ke dalam materi PTS kemarin. Nah, setelah itu nanti mereka akan persamaan linear dua variabel. Nah, kenapa saya menawarkan eksponen dan bentuk akar dan logaritma sebagai materi pendalaman ini? Karena ini materi awal-awal kalian masuk SMA, benar gak? Dulu waktu kelas 10-nya sama saya gak? Atau sama Bu Grace dulu? Sama Bapak, masa Bapak lupa? Iya sama saya ya, ya benar-benar. 2 tahun yang lalu. Saya masih ingat saya masuk Pelita 2023. Dan dulu di kelasnya di kelas AB ya kalau nggak salah ya, di bawah itu. Ya, jadi ini ibaratnya mengenang lagi 2 tahun yang lalu. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian eksponen. Eksponen dinamakan bilangan berpangkat. Jadi kalau misalkan ada yang menyebut eksponen itu apa artinya? Yaitu yang berhubungan dengan pangkat. Ya, pangkatnya itu adalah suatu bilangan yang ada di posisinya sebelah kanan atas nih. A pangkat N. Jadi bentuk umumnya A, N-nya kecil di atas. A-nya itu bilangan pokok ya. Pokok itu adalah bilangan yang utama. N itu bilangan pangkat dari eksponen tersebut. Berikutnya sifat-sifat eksponen. Kalau misalkan A pangkat M dikali A pangkat N, asal bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal dijumlah gitu. Contoh ya, saya langsung coret-coret di sini biar ada gambaran. 2 pangkat 3
dikali 2 pangkat 5. Hasilnya berapa coba? Ada yang bisa jawab? 2 pangkat? 8. Betul. Karena tinggal dijumlah ya. Tapi kalau misalkan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 itu nggak bisa ya karena 3 dengan 2-nya ini berbeda gitu. Udah pasti kalian udah paham lah ya ini. Cuman bagi mahasiswa bagi siswa yang kurang pemahamannya itu bingung tuh caranya gitu. Nah, sekarang A pangkat M kalau dibagi itu dikurang pangkatnya. Jadi misalkan contoh A pangkat 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 hasilnya 2 pangkat 2 ya. Nah, misalkan gini, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2. Hasilnya berapa? 2 pangkat 3. Untuk eksponen kita bahas setengah jam ya. Nanti setelahnya kita bahas logaritma. Berikutnya, kalau misalkan A pangkat N dikali B pangkat N, karena pangkatnya sama, itu A-nya dan B-nya sebagai bilangan pokok, itu tinggal langsung dikali, terus N-nya diwakilin hanya satu aja di sini. Yang keempat, A pangkat N dibagi B pangkat N sama dengan dalam kurung A per B pangkat N. Yang kelima, A pangkat M, terus dia di dalam kurung dipangkatin N lagi. Maka perkalian langsung. Ingat ya, ini bukan di jumlah. Bagi sebagian siswa yang nggak konsentrasi, ini di jumlah nih. Misalkan A pangkat 2 dipangkatin lagi 3. Bukan 5 ya, tapi jadi 6. Gitu. Nah, setiap yang berpangkat 0 itu sama dengan 1. Setiap yang berpangkat 1 bilangan itu sendiri. Nah, di sini nggak ada nih keterangan setiap yang berpangkat 1 maka bilangan itu sendiri. Nah, gitu. Nomor 7, jika A pangkat M terus diakarin N-nya ada di luar nih, maka M per N ya. Karena bentuk akar A itu sama juga dengan A pangkat, ada yang tahu nggak pangkat berapa nih? Betul, pangkat 1/2. Nomor 8, A pangkat 1/n dikali B pangkat 1/n. Maka A kali B di dalam akar, terus N-nya ada di luar sebelah kiri atas. Nah, nomor 9 ini saya juga baru tahu kalau misalkan mengajar matematik ya. Zaman dulu mah saya nggak bukan pengajar matematik, tapi setiap yang berpangkatnya ada di bawah, di keatasin, itu menjadi minus. Terus kalau misalkan dia pangkatnya di sini minus, coba ada yang nyoret-nyoret bisa gak? Hasilnya berapa? 1/A pangkat min N. Kok ada 2? Coba dihapus lagi. Nah, betul. Oke, begitu ya. Jadi ini adalah basic dari eksponen. Berikutnya yang nomor 10, A pangkat 1/N itu bisa dibalik menjadi 1/A pangkat 1/N. Sama seperti tadi. Satu lagi yang perlu saya kasih tahu di sini, bahwa kalau misalkan di sini A per B pangkat min 1 sama dengan, coba bisa ada yang coret-coret lagi Samuel, Kenji? Betul ya, jadi tepat. Kenji emang cocok nih, pantas masuk teknik elektro kayak saya gitu. Persamaan eksponen A pangkat fx itu sama dengan A pangkat gx. Kalau misalkan A-nya itu di kiri dan kanan sama, itu bisa langsung dicari dengan fungsi fx sama dengan gx ya. Nggak bisa dilakukan persamaan jika A dan yang di sebelah kanan itu berbeda.
contoh misalkan di sini 2, di sini 5, nggak bisa ya. Harus dua-duanya sama. Contoh misalkan 2 pangkat 3x dan 2 pangkat 6. X-nya sama dengan berapa? Oh, betul ya. Kalau misalkan 2 pangkat 3x sama dengan 3 pangkat 2, berapa x-nya? Tidak bisa ya, karena bilangan bulatnya tidak sama begitu. Nggak bisa dioperasikan seperti ini. Masuk lagi ke yang nomor 2. Nah, logaritma ini kemarin masuk ke dalam rumus investasi dan pinjaman ya. Jadi beberapa siswa tuh bingung tuh gimana caranya mencari jumlah tahun dan bulan menggunakan persamaan logaritma gitu. Yang tahu aja bisa ngerjain. Terus bentuk kuadrat seperti biasa nih ada pangkat 2 kalau kuadrat, terus di sini ada konstanta dan bilangan yang pangkatnya 1. Kita lihat masuk ke contoh soal ya. Nah, ini nggak perlu kita bahas ya, nanti kita bahas di contoh soal aja. Kecuali ada waktu untuk kita bahas. Nah, pertidaksamaan eksponen untuk A lebih besar sama dengan 1, maka hanya dilihat ininya aja nih pangkat fx. Dia juga mengikuti eh, simbolnya ya, jadi lebih besar sama dengan gx. Terus untuk A lebih besar dari 0 dan A lebih kecil dari 1 sama seperti yang tadi, tapi kalau misalkan A-nya contoh bilangan A berapa? Kalau misalkan 0 lebih kecil dari A dan A lebih kecil dari 1. Contohnya berapa? Ada yang bisa tulis gak di sini? Ya, 1/10 ya, atau 1/2 bisa juga sama dengan 0,5. Betul. Terus tandanya jadi berubah ya kalau misalkan dia lebih kecil dari 1. Nah, ini ada salah satu contoh nih. Caranya kita bisa selesaikan dengan cara di bawah ini ya. Jadi dibagi 2 gitu semua. Jadi hasilnya langsung dapat menjadi persamaan kuadrat seperti ini. 8p kuadrat tambah 31p min 4. Jadi hasilnya menjadi 8p min 1 dan p tambah 4. Saya cek dulu ya siapa yang udah gabung selain ini. Udah 5 orang. Oke, selamat datang Mackenzie. Buat teman-temannya saya pengen ini dulu ya, screenshot nih buat di grup WA bahwa ini yang sudah join. Ini Selin yang mengusulkan malah nggak gabung dia. Sebentar, udah masuk ya. Oke, lanjut masuk lagi ke materi berikutnya. Bentuk akar. 10 menit lagi untuk eksponen. Bentuk akar adalah bilangan akar yang hasilnya merupakan bilangan irasional ya. Jadi akar 5, akar 7, terus 5 pangkat sepertiga seperti itu. Terus penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Kalau akarnya sama, akar A dan bilangan bulatnya berbeda, maka M ditambah N, maka di sini dalam kurung M tambah N kali akar A. Terus begitupun kalau misalkan minus M dikurangin N dikali akar A. Perkalian bentuk akar. Kalau misalkan saya punya contoh soal nih, akar 2 dikali akar 2 hasilnya berapa? Kalau akar 3 dikali akar 5 berapa hasilnya? Betul, betul ya. M akar A dikali N akar B. Nah, bilangan bulatnya yang dikali masing-masing, akarnya yang dikali masing-masing ya. Jadi
bisa terpisah gitu. Jadi bukan kali pelangi, bukan ini kali ini, terus ini kali ini, bukan ya, bukan salah itu. Jadi harus yang sejodohnya. Bilangan bulat dengan bilangan bulat, akar dengan akar. Pembagian bentuk akar. Contohnya misalkan akar A dibagi akar B itu bisa satu kesatuan seperti ini nih. Nah, gitu ya. Jadi bisa dipecah menjadi, maksudnya digabung dari dua persamaan, dari dua akar yang berbeda. Merasionalkan penyebut bentuk akar. Nah, di dalam matematika biasanya kita nemu nih akarnya ada di bawah nih. Kita harus rasionalkan. Kenapa mesti merasionalkan? Biar yang di bawahnya penyebutnya bukan dalam bentuk akar ya. Jadi harus dikali bilangan yang sejenis dari penyebut. Penyebutnya ini nih. Kalau di atas namanya pembilang gitu. Jadi kita harus mengalikan dengan akar B. Untuk yang B, karena B tambah akar C-nya ada di bawah, pengalinya bukan plus lagi tapi minus gitu ya. Jadi harus yang berlawanan. Nanti hasilnya menjadi B kuadrat min C seperti ini. Nah, ini bisa menggunakan pelangi ya, B kuadrat, terus B akar C, B min akar C, dan min C kuadrat. Min C, karena akar dengan akar jadi hilang. Berikutnya untuk yang ke C, sama seperti positif, maka kita dikali, maksudnya ini yang negatif, maka menjadi positif dikali. Kalian di kelas 12 sudah pasti bisa lah seperti ini. Lanjut ke yang ini, kalau akar B ditambah akar C, maka hasilnya menjadi akar B ditambah akar C dibagi akar B ditambah akar C. Sama seperti itu. Jadi mengganti dari bilangan yang, oh ini soalnya salah nih. Ini harusnya minus ya, bukan positif. Di sini ini minus, di sini minus, di sini positif positif. Kayaknya ada yang gabung lagi nih. Coba saya lihat. 8. Oke, selamat malam Selin, Fiona, dan Jack ya. Ini aktivitas ini nanti akan saya sampaikan ke Mem Ana. Kemarin Mem Ana juga nanya, ini siapa murid-murid yang ikut PM Pak Bayu gitu. Ya, saya sebutin, ada Bu namanya, nanti saya lampirin gitu. Ya, ingat ya kita tanggal 1 November. Sekarang tanggal 28, berarti tinggal 32 hari lagi. Jadi prinsipnya kita lebih baik berusaha dan mempersiapkan diri daripada kita nggak berusaha sama sekali. Gagal nggak apa-apa, yang penting udah mencoba. Mencoba belajar maksudnya. Akar A dikali akar A sama dengan A gitu ya. Nah ini yang juga sering keluar, akar A ditambah akar B dikuadratin menjadi A tambah B ditambah 2 akar AB. Kalau jadi negatif, di sini negatifnya gitu. Nah, ini ada contoh soal ya. Coba biar saya nggak capek ngomong 5 menit, kita kerjain dulu. Untuk yang nomor 1, silakan dicoret-coret di sini. Siapa yang mau? Silakan di. Oke, David Marcelino. Kalau bisa warnanya jangan kuning, David. Untuk Selin nanti dulu tuh, David duluan yang muncul. Mackenzie juga coba. Warnanya jangan kuning. Ya, 8 akar 6. Akar 2 dibagi 4. Ya, jadi hasilnya betul. Selin ya. Yang C, karena 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi 2 akar 6 tambah akar 2. Oke, lanjut ke materi, ke soal berikutnya di C ya, betul ya. Kan saya udah kasih PDF-nya ya, jangan-jangan udah buka duluan nih. Nggak apa-apa, biar belajar. Nah, ini udah masukin ini.
Nah, ini juga salah satu contoh ya. Ini persamaan eksponen yang akar bukan eksponen. Kita masuk ke contoh soal ini aja nih. Latihan soal TKA. Nomor 2, coba saya pengen lihat ada yang bisa ngerjain nggak? Nih nomor 2. Jangan pakai warna nggak terang ya. Oke, David lagi. Oke, David jangan dulu ya. Coba Samuel Kenji dulu gantian. Ya, terus mm-mm, salah simbol nih dia nih. Tengah, ya 2 dikurangi setengah jadi 1,5. Betul. 1,5 jawabannya yang B. Terus kita lihat lagi contoh soal yang lain yang nomor 4 nih. X pangkat min 1 ditambah Y pangkat min 1 per X pangkat min 1 min Y pangkat min 1. Dalam bentuk pangkat positif berapa? Ya, terus mm-mm, mm-mm, ya, sama dengan mm-mm, ya, dibagi mm-mm, ya, terus X dan XY-nya bisa dicoret ya. Ya, terus jadi pilihan jawabannya yang E. Oke. Berikutnya masih tentang eksponen ya. Nomor 5 udah pasti bisa lah ini. Nomor 7 pasti bisa. Nomor berapa lagi yang sulit? Nah, ini udah logaritma nih. Oke, yang grafik nih nomor 11. Persamaan grafik fungsi eksponen fx sama dengan setengah pangkat x plus 2. Gimana rumusan grafiknya? Jadi saya zoom dulu, zoom out nih ya, biar kelihatan jelas. Tuh. Oke, boleh siapa yang mau coret-coret? Agak ribet ya, cuman nggak apa-apa nih. Ini dengan memasukkan bikin tabel. Jadi harus bisa membuat tabel. Ayo, siapa yang mau coret-coret? Oke, David. Nggak ngerti, Pak. Oke, nomor 11 ya, caranya begini. Ini kan masih dalam bentuk eksponen. Kita bikin tabel ya, tabel begini dulu nih. Terus di sini kita tulis misalkan di sini fx-nya ini adalah yang x-nya. Atau di sini x-nya ya, nih x-nya di sini fx bisa diputar gitu balik. Nah, kita tulis di sini 0. Oh, 0 tambah 2 berapa? 2 kan? Maka ininya jadi berapa di sini? Seperempat gitu. Kalau di sininya 1, maka seper
8. Kenapa 1/8? Karena 2 pangkat 3. Oke, Mackenzie terus dalamnya berapa? 1/16. Kalau X-nya 3 sama dengan 1/32. Nah, 1/4 itu berapa desimalnya? 0,25. 1/8? Mm-mm. Oke ya, kita sekarang catat nih. Kalau 0, maka hasilnya 1/4. Berarti di sini nih ya. 1/8. Terus kalau misalkan X-nya, jadi pilihan yang mana yang benar? Coba kita zoom out dulu ya, buat ngelihat ini nih. Jawabannya yang mana yang benar? Yang A ya? Nah, betul. Ini jawabannya yang A. Oke, sekarang untuk logarit, untuk eksponen sudah selesai. Ada yang mau bertanya gak? Kita kayak di kelas aja ya. Saya cek dulu, udah ada yang join lagi kan nih? Masih 8 orang. Tapi emang saya salut dulu, dari dulu emang anak IPA itu eh, rajin-rajin ya, gitu. Padahal ini gratis loh, apalagi bayar nih. Enggak, maksudnya eh, gratis aja semangat gitu. Ya iyalah, kalau bayar malah nggak semangat nanti. Masuk ke logaritma. Oke, masih on semua ya, masih aktif ya. Pengertian logaritma. Logaritma merupakan inverse dari eksponen atau perpangkatan sehingga bentuk dan hubungannya dengan eksponen sebagai berikut. A pangkat C sama dengan B, maka A-nya jadi yang paling kecil di atas kiri nih seperti ini. Terus log B, log hasilnya sama dengan C. C itu yang pangkatnya nih. Nah, kalau di persamaan logaritma luar negeri, A-nya itu ada di sebelah sini nih, kanan bawah. Jadi log A-nya di sini dikali B sama dengan C. Dengan A bilangan pokok dan A lebih besar dari nol dan tidak sama dengan satu. B-nya itu disebut numerus dan B-nya lebih besar dari nol. Sifat logaritma, A log A sama dengan satu dan A log X kali Y hasilnya di jumlah. Sekarang saya pengen langsung latihan aja ya, biar on the spot nih latihannya. 2 log 12. Coba ada yang bisa sederhanain nggak? Mm-mm. 2 log 2 ditambah 2 log 3. Ya, terus hasilnya jadi berapa? Mm-mm. Ya, betul. Hasil 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 akhirnya. Oke, betul. Lanjut lagi yang nomor 3 ya. 3 log X min Y sama dengan A log X min A log Y. Sekarang 3 log 75. Kalau coba selain David siapa yang mau coba? 25. Coba caranya gimana? Tapi menggunakan sifat logaritma. Ya, oke David coba 3 log
Betul. Mm-mm. Salah, bukan 75 bagi 3. Atau saya salah bikin soalnya kali ya. Pakai sifat perkalian aja deh, bukan pembagian, coba perkalian. Saya salah tadi itu bukan bukan 75 harusnya. Pakai sifat yang nomor 2 aja coba. Ya, terus ya maksud saya begitu tadi. Ya, oke benar. Nah, sekarang yang nomor 3 ya. Coba saya bikin ininya dulu. 2, nih. Udah coba. 2 log 12 bagi 2. Siapa yang bisa? 2 log 12 dikurangin 2 log 2 maksudnya begitu. 2 log 12 dikurangin 2 log 2. Maka 2 log 12 dikurangin 1. Tuh jawabannya seperti itu. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Untuk ke sifat-sifat logaritma yang lain. Biar kita lanjut terus. Jika A log B pangkat N, maka N-nya ini bisa langsung mental ke depan. Mental itu apa ya? Loncat gitu ya. Jadi N kali A log B. Terus jika A pangkat M dikali log B pangkat N, maka N-nya itu bisa dibagi dengan M tapi loncatnya di depan seperti itu. Misalkan A log B gitu ya. Contoh saya pengen kasih langsung latihan aja ya biar on the spot nih. 2, 3, kok licin banget ya. Nah, 3 log 27. Nah, sama dengan betul ya. Sama dengan 3. Tapi kalau misalkan 4 ya, log 8 berapa? Siapa yang bisa? Masih salah. Betul. Sama Kenji bener ya. Coba diurai, yang lain biar tahu. Mm-mm. Betul. Terus ya 3/2-nya loncat ke depan. Jadi 1 2 log 2-nya. Lanjut ke yang berikutnya. Nomor 6 ya. Mata A log B dengan dikali B log C. Karena B dan B-nya ini sama, maka langsung loncat ke A log C seperti itu. Jadi seperti ini ya. Misalkan 2 log 4. Silakan, ada yang bisa gak?
Mm-mm. Ya benar tadi, kenapa dihapus? Tinggal dilanjutin aja. Mm-mm. Terus coba dihapus dari ulang. Tapi coba diulang pakai warna hitam dari itu. Cuman warna hitamnya lebih tebal, coba ditebelin lagi, bisa gak? Jangan kurus tuh, mentang-mentang sama sama badannya. Gini, nah betul-betul. Ya, lebih tebal. Ayo, 2 log, 2 pangkat 2, itu tadi udah bener. Titik, 2 log 3. Betul, duanya pindah ke depan. Jadi, oke, betul ya. Jadi, ini adalah jawabannya. Masuk lagi ke nomor 7 dengan 7 A log B sama dengan log B per log A. Seper B log A itu jadi bisa dibalik dengan satunya di atas. Kalau misalkan B-nya ada di sebelah kiri. Nah, kalau misalkan bilangan bulatnya di depan sama dengan basisnya yang ada di atas nih, maka hasil langsung B aja. Sebagai contoh begini. 3, 3, ini bukan berupa bilangan ini ya, pangkat nih sebenarnya itu. Salah nih catakannya itu. Nah, hasilnya berapa? Oke, betul, 5 ya. Nah, ini bentuk penulisannya salah. Bukan sejajar ya. Tapi yang benar seperti ini nih. A, A, log B. Nah, yang benar gitu tuh. Baru nih jawabannya B. Jadi penulisannya salah dia nih. Karena saya udah lihat dari buku-buku yang lain. Masuk ke persamaan logaritma sama seperti eksponen ya. Jadi A log fx sama dengan A log gx. Maka nol logaritmanya bisa langsung dihilangin. Jadi sederhana itu nih. Karena basisnya sama, kita bisa langsung hilangkan. Jadi langsung fx sama dengan gx. Syaratnya fx-nya itu harus lebih besar dari nol dan gx-nya juga harus lebih besar dari nol. Nggak boleh minus di sini. Nggak boleh ya. Jadi nggak boleh di sini. Terus A dalam kurung kurawal A log fx ditambah B dikali A log fx tambah C hasilnya nol. Nah, bentuk persamaan kuadrat di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Kita waktunya 45 menit lagi ya. Kalau belajar kan nggak terasa gitu. Nah, nomor contoh nih, siapa yang bisa UMPTN 993? Silakan kerjakan. Oh ya, inget ya, kalau ada dalam materi ini bukannya saya nggak bakal menilai, jadi yang paling aktif akan dapat perhatian khusus dari saya untuk nilai rapotnya. Menurut kalian adil nggak begitu? Atau harusnya jangan? Ada yang mau itu gak? Terserah gitu ya. Oke, nomor contoh siapa yang bisa? Silakan dipikir-pikir dulu.
Oke, terus lanjutin. X tambah 4 min 4X sama min 20. Jadi 4 dikurangin 20 sama dengan min 16. X dikurangin 4X sama dengan 3X. Coba lanjutin gimana? Kok baru sampai situ berhenti? Ya, terus oke, selain David coba yang lain. Siapa yang mau coba latihan logaritma? Ini udah tingkat sulit nih. Jika log 9 pangkat X tambah 4 setengah dikurangin log 81 X pangkat minimal nilai X yang memenuhi adalah caranya nih lognya yang ini pindah ke kanan aja ya. Ya, jadi coba saya kerjain nih. Yang ini pindah ke kanan. Jadi lognya 9 X tambah 4 pangkat setengah. Log yang sebelah kiri pindah ke kanan jadi positif dia. Ini gabungan antara eksponen dan logaritma nih. Nah, jadi tinggal dicoret di sini. Tuh, gitu. Terus yang 9 ini dijadiin pangkat berapa? 3 ya, 3 pangkat 2. Terus di sini jadi pangkat berapa? 8 ya. Tuh, di sini dipangkatin setengah. Terus 81 3 pangkat berapa? Ada yang tahu gak? 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. 3 pangkat 4 ya. Ya, 3 pangkat 4. Nah, di sini 3 pangkat 4 dikali X. Terus di sini jadi 20. Tuh. Jadi hasilnya X tambah. Ini bukan 5 ya, tapi 4 nih. Tunggu. 4 dikali 2 ini 8 nih 8. 8 terus di sini jadi 4 di sini. Karena 8 dikali setengah. Terus di sini 4X min 20. Nah, 4 ditambah 20 karena 20-nya pindah ke kiri. Terus di sini jadi 3X. Jadi 16. Oh iya bener ya David ya. X sama dengan 16/3. Pak, itu saya udah Jawabannya nulis, Pak. mana coba? Oh gitu ya. Coba sebentar. Oh iya bener. Iya iya bener-bener. 8. Nah, sampai sini saya mau langsung masuk ke materi soal ya. Nih, kerjakan nomor 12 dulu. Bentuk sederhana dari setengah log 32. Mm-mm, betul? Oke, sip. Cepet ya David ya. Langsung masuk ke nomor 13. 8 log 1. Berapa? Pasti 3. 0 ya. Setiap yang berupa log 1 itu 0. Terus langsung masuk ke yang nomor 17. 17. Jika 2 pangkat 3X tambah 1 sama dengan 5, maka X-nya sama dengan berapa?
Boleh dicoret-coret dulu, boleh dipikir-pikir dulu. Ya, terus? Mm-mm. Oke, benar. Dicoret, dihapus dulu. Yang berikutnya, coba yang belum pernah ngerjain siapa ya? Nah, ini nomor 15. Nilai dari 2 log 2 pangkat 8 ditambah 2 log 1/8. Caranya bisa ditulis sebelah kiri. Mm-mm. Salah, salah. 8 ditambah sepertiga sama dengan, betul. Jadi 2 log 1/8 itu sama juga dengan 2 log 2 pangkat min 3. Nah, min 3-nya pindah ke depan jadi 8 ditambah min 3 sama dengan 5. Nomor 16 ini karena banyak, jadi nanti dulu. Nah, ini nih nomor 14. 2 log 25 dikali 3 log 8 dikali 5 log 9. Silakan. Mm-mm. Ya, terus. Mm-mm. Mm-mm. Betul. 3 kali 2 kali 3. Betul, jadi 12. Jadi jawabannya yang E. Ini siapa yang nulis? David ya? Masuk lagi ke nomor 14. Coba Fidel sama Selin bisa gak nih? Atau Fiona? Coba ya, ini orangnya siapa aja nih? 9 orang, satu lagi yang baru muncul siapa nih? Oke, Darren Jonathan. Terima kasih ya Darren udah masuk. Suaranya ada gak nih Darren nih? Kurang ngerti Pak. Ya makanya belajar ya. Masuk ke nomor 14. 25. Ini yang nyoret siapa tuh? Kenji ya? Oke, coba caranya gimana tuh Kenji? 5 log X kuadrat sama dengan 4. Bisa hasilnya 25? Coba di sebelah kiri yang kosong ini nih. Di sini nih. Mm-mm. 5 log. Oh, jadi langsung diisi. X-nya 25 gitu. Coba yang nggak langsung diisi gimana caranya? 5 pangkat 4. Nah, betul begitu ya. Jadi bentuk eksponen dia.
Maka 5 pangkat 4, 25. Nah, ya begitu. Terus nomor 14, 14 bentuk sederhana dari log 100 ditambah log 0,1. Caranya gimana tuh? Oke, sama Kenji coba caranya gimana? Bisa dapat satu. Log 100 dikali 0,1, betul. Log 10 sama dengan 1. Nah, sekarang yang agak sulit nih di soal yang nomor 16. Ayo nih di sebelah sini yang kosong nih, space kosong. 5 log 9 dikali 81 log 625 ditambah 5 log 125 per 6 log 216 dikurangi 6 log 36. Ya, ya terus 5 log 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 log min 4 ditambah 5 log 5 pangkat 3 per 6 log 6 pangkat 3 dikurangi 6 log 6 pangkat 2 sama dengan 2 dikurangi 3 sama dengan 2 per 3 dikurangi 3 per 2 sama dengan min 1 per, masih kurang tepat ya. Ada yang mau coba selain David? Nggak apa-apa. Mumpung masih banyak waktu, setengah jam lagi ya, 12 jam menit lagi. Kita nggak pakai molor-molor ya, harus on time selesainya karena besok kalian harus belajar bahasa Inggris sejenak. Tadi salah. Oke, sekarang saya mau coba bantu kerjain ya. Oke, David lagi coba kerjain deh. 2 tambah 3 5 per 3 dikurangi 2 sama dengan 1. WK, WK, WK tuh. 5. Oke. Kita lanjut ya, nomor di bawahnya. Nah, ini. Jika 10 log X sama dengan B, maka 10 X log 100 adalah, silakan. Boleh dipikir-pikir dulu ya, jadi jangan langsung jawab. Karena bukan perlombaan, latihan. Ayo gimana tuh? 10 log X sama dengan B, maka 10 X log 100 tuh berapa? Ini yang pilihan opsi DE-nya ini ya tuh. 2 per B dan 2 per 10 min B. Oke, yang D, gimana coba caranya David di sini biar yang lain pada tahu termasuk saya juga nih. Saya belum pernah ngerjain ini sebenarnya. Soalnya baru fresh from the script atau akademia. Itu
Ya, 10 log X sama dengan B. Terus, mm, mm, X per 1. Saya dapat 2 per, coba ya. Ini saya juga belum pernah ngerjain nih. Ada yang pilihan lain nggak? Coba 2 per B. 10 log X sama dengan B itu bisa ditulis gini ya. Log X per log 10 sama dengan B. Nah, karena log 10 sama dengan 1 ya, maka hasilnya B. Maka log X sama dengan B. Tuh. Terus 10X log 100, ini log 100 per log 10X. Nah, log 100 itu kan sama dengan 2 ya. 2 per log 10 ditambah log X. Nah, begitu. Jadi hasilnya 2 per 1 ditambah B. Tuh. Jadi yang benar yang B gitu ya. Dimengerti ya? Oke. Lanjut ke soal mana lagi ya? Ini tadi udah belum yang nih? Udah ya? Lanjut ke materi yang tadi ya. Waktunya sisa 16 27 menit lagi. Ini contoh soal aja nih. Ini udah selesai ya. Coba saya lihat lagi ada yang baru gabung gak nih? Hmm, Total ada 9 masih tetap. Pak, PM gini koma 1 kali doang, Kak. Maksudnya apa nih? Adil-adil. Maksudnya apa tuh? Oh, untuk PM seperti ini eh, rutin kita seminggu sekali. Jadi bagi yang mau aja jadi gratis nggak perlu bayar. Kemarin Mem Ana bilang, oh anak-anak maunya gratis ya emang gratis Bu gitu. Saya juga setiap ada kesempatan ya ngasih seperti ini aja. Tunggu saya pengen itu dulu ya tampilin. Kita foto bareng yuk foto bareng. Ditampilin wajahnya. Saya pengen share ke grup guru. Jadwalnya adakah Pak atau random? Ada jadwalnya tiap minggu malam atau malam minggu ya. Jadi TKA itu masih 1 bulan lagi, 1 November 2025. Jadi kita punya kesempatan 1 bulan 2 hari untuk belajar. Sekarang tanggal 28 kan. Oke yuk kita open kamera ya. Kita 11 jam lagi ada di sekolah loh ya. Waduh, pakai daster tuh Fidel tuh. Terus Selin wajahnya Darjo coba Piona. Ini suatu kebanggaan loh kalian malam minggu yang harusnya jalan-jalan ke mall ya, ke kafe, tapi belajar. Ya, sungguh luar biasa ya.
Saya kalau misalkan ada yang perlu dipuji, nggak pelit-pelit untuk kasih pujian. Sebentar, saya mau print screen dulu ya. Kok nggak bisa yang full ya? Ini aja rektangular deh. Fiona belum muncul, Fiona. Atau nggak punya kamera kali ya? Oke, muncul ya Fiona. Sekali lagi, saya mau pakai ini yang rektangular ya. Sekali lagi, tunggu sekali lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Saya mau share soal, tapi mau share ini dulu nih foto buat guru-guru. Jadi saya pengen ngasih contoh soal, contoh pendalaman materi ke guru lain bahwa kita bisa pakai Zoom gitu, nggak mesti di jam pulang sekolah. Oke, sekarang ditunggu ya. Saya mau ngasih soal di grup ini sekitar 3 menit sambil istirahat dulu. Oke, saya ada soal, 4 soal nih dari nomor 6 sampai nomor 9. Saya share di grup IPA ya, karena grup IPS-nya cuma Darjo yang join, tapi saya mau tampilin di screen di sini di WA grup. Nah, ini nomor 6 dan 7 dulu ya. Silakan dikerjakan di sebelah kanan dan kiri. Boleh berbeda-beda. Ya, betul. 5 log 50/2 sama dengan 5 log 25. Nah, log 25 itu sama juga dengan 5 log 5 pangkat 2. Nah, hasilnya menjadi 2. Oke, selain David yang nomor 7, siapa yang mau kerjain? Boleh yang belum pernah, Fiona atau Fidel? Atau Darjo deh, coba Darjo. Bisa nggak? Masih ingat nggak Darjo? Lupa ya? Dah lupa. Oke, berarti simak aja ya, nggak apa-apa. Teman-teman yang mau ngerjain nomor 7, silahkan dikerjain di sebelah kiri. Ya justru ada pendalaman materi ini buat mengingat kembali yang lupa gitu. Mudah-mudahan kegiatan kita nggak rugi kok ini. 8 log 64 pangkat X dikali 4 sama dengan 3 min X. Kayaknya soalnya aneh ya. 64-nya itu dijadiin 4 pangkat 3. Kalian 16 pangkat 4 sama dengan 64. Terus 4-nya itu dijadiin pangkat 2. Coba dulu, nggak apa-apa.
Oke, David lagi pemenang kita malam hari ini. Itu dalam kurung jangan lupa tuh David tuh. Oh iya benar-benar bisa bisa. David mau masuk farmasi ya, cocok nih berarti hitung-hitungan nih sama kimianya harus kuat. Ayo dilanjutin lagi ke tadi. Bener tuh tadi. 8 2 pangkat 3 log 2 pangkat 6 X min dikali 2 pangkat 2 sama dengan 3 min X ya. Terus 'mm. Terus 'mm. Nggak ada jawabannya. Ini nih 2 log 26 X nih nggak bisa langsung dicoret nih karena di sini ada unsur ininya nih. 2 pangkat 2-nya. Gitu. Coba ada lagi yang mau coba? Nomor 8, ayo coba nih. Nomor 8 aja deh, biar mudah nih coba. Nah ini tipe-tipe soal begini yang sering muncul nih. Nomor 8, 2 log 3 sama dengan A, 3 log 5 sama dengan B, maka 6 log 15 berapa? Iya, 5 log 15 per log 6. Terus, ya betul. 3 log 5 kali 3. Betul. Terus, ya, mm-mm. Log 2. Nah, karena 3 log 5 sama dengan B, tinggal dimasukin B dikali 1. Dikali itu ditambah. Ya, berarti di sini harus tambah ya di sini nih. Bukan dikali nih, ditambah di sini. Coba dibenerin yang sebelah kanan itu. 3 log 5 ditambah 3 log 3. Nggak apa-apa, nggak usah dicoret. Nah, di sininya nih, yang sebelah kanan. Oke, bentar. Saya edit. Oke, waktunya 14 menit lagi ya. Biar kita harus on time selesai jam 9 tepat. Buat kita istirahat, buat bangun pagi jam 4.
Untuk Fidel besok jangan telat ya Fidel ya. Nggak telat kok. Iya, sekarang peraturan yayasan sama sekolah strict banget ya, nggak boleh lewat 1 menit 1 detik pun. Karena guru-guru pun yang dari Bogor juga nggak boleh telat. Karena Pak Rosid bakal nutup tanpa ampun. Kemarin aja hari Kamis tuh Vivian terus Louis Kingsley disuruh pulang. Sama si itu Yosok Lorenzo. Ya betul, 3 log 5 ditambah 3 log 3 per 3 log 2 ditambah 3 log 3. Nah, 3 log 5 sama dengan B ditambah 1/1/A ya. Karena tinggal diputar 2 log 3 sama dengan A. Kalau 3 log 2 sama dengan 1/A ditambah 1. Jadi jawabannya yang mana itu? Belum ada sesuai nih. A kali B tambah 1. Oke, oke. Jadi jawabannya yang benar yang B. Itu ada pertanyaan tuh dari McKenzie itu. Dapat dari mana gitu? Basisnya 3 itu dapat dari mana? Coba, David bisa ngomong nggak? Jelasin. Dari sono, dari soal. Enggak, yang ini, yang 3 log 15 dan 3 log 6, tiganya itu dapat dari mana? Pertanyaannya, apakah bisa diganti basisnya dengan angka lain? Bisa nggak? Bisa, sebenarnya bisa. Cuman nggak menyelesaikan masalah. Kenapa mesti angka 3? Karena dari soal 2 log 3 ya. Gitu. Bisa sebenarnya kalau pakai angka 4 bisa, 4 log 15, 4 log 6 bisa. Cuman nggak bisa nyelesain masalah. Yang karena soalnya 2 log 3 dan 3 log 5, maka kita harus isi dengan angka 3. Oke, betul ya. Bagus, David. Berarti udah menguasai nih. Nomor 9. Kita waktunya 12 menit lagi. Eh, iya bener 12. Nomor 7 saya dapet jawabannya yang B. I- iya bener kan? Nomor 7 yang B. Bener dapet. Nomor 9 coba. Oh, iya, nomor 8. Mm-mm. Oke, nomor nomor 9 dulu David, jangan nomor 7. Nomor 9 setelah itu nomor 7. Oke, Selin, silakan. 3 log gimana tuh? Kok diem? Terus mm-mm. Tuh 5 sama tiganya yang depan harusnya dikecilin tuh di bagian atas. Itu pakai sifat logaritma yang keempat tadi tuh. Kalau jumlah atau dikurang itu dikali atau dikurang dibagi. Kalau misalkan dikurang, coba nyerah. Nah, ayo siapa lagi yang mau? Nomor 9 sekaligus ngajarin teman-temannya nih. Betul, betul.
Terus, mm-mm. Terus 4 ya. 3 log 9. Betul. 36 dibagi 4. Ditambah 5 log 100 dibagi 4. Ya, dikali 4. 3 log 9 ditambah 5 log 400. 3 log 9 sama dengan 3 log 3 pangkat 2 dikurangin 5 log berapa ya? Betul, ditambahin. Mm-mm. Iya, tadi bukannya 100 dikali 4, 100 dibagi 4, 25. Jadi hasilnya 5 ditambah 2 ditambah 2, hasilnya 4. Betul, betul, betul. Jadi salah ya, tadi bukan 100 dikali 4. Nomor 7 yang tadi masih belum selesai. Dikerjain lagi, David nih. Di space yang kosong. 2 pangkat 3 log 64 pangkat X alias 2 pangkat 6 X dikali 2 pangkat 2 disama dengan 3 min X, maka nilai X adalah 2 pangkat 3 log 2 pangkat 6X tambah 2 sama dengan 3 min X, kemudian 2 dengan log 2-nya jadi 1 ya, terus 6X ditambah 2 per 3 sama dengan 3 min X, terus 6X ditambah 2 sama dengan 9 min 3X ya. Terus hasilnya menjadi 9X sama dengan 7. X-nya sama dengan 7 per 9. Jadi jawabannya yang E. Oke, bagus. Kita hapus dulu. Kita ke soal yang nomor 6. Ini 6 tadi udah ya? Belum ya? 6 yang gampang ya. Coba dikerjain dulu tuh. Oke, saya mau share lagi nih yang agak-agak sulit ya. Dua soal terakhir nih saya share di WA Group nomor 13 dan 14. Setelah itu kita akan selesai untuk sesi pendalaman materi TKA Matematika malam ini. Nomor 13 dan 14 saya share di WA Group. Nah, silakan. Nomor 13 dan 14 waktunya 4 menit masing-masing 2 menit. Setelah itu kita akan close Zoom PM TKA Matematika wajib kelas 12 ini. 3 log 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat log 3 pangkat pangkat setengah ya. Nah, 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat setengah jadinya 3 pangkat 3 per 2 ya. Jadi 3 setengah. Terus
Cuma begitu doang. Jadi 7/2 kan pangkatnya? Pangkat 7/2. Mhm. Oke, 3,5. Jadi jawaban yang C. Nomor terakhir, nomor 14. Jika log 3 sama dengan 0,4771 dan log 2 sama dengan 0,3010, maka nilai dari log 75 adalah. Ayo, waktunya 3 menit lagi. Kita akan selesai. Gimana, David bisa gak? Nomor 14. Belum. Oke, yang lain dulu. Mungkin Selin, Samuel Kenji. Berarti di yang ada desimalnya agak stuck ini. Karena belum terbiasa gitu. Jack bisa, Jack? Fiona, Darjo, Fidel bisa, Fidel? Nomor 14. Susah banget, Pak. Ya iya karena belum terbiasa. Saya dapat, ya, oke David, kita closing coba gimana? Saya dapatnya log 72. Nah, caranya log 75 itu dipecah dulu menjadi log 25 dikali 3. Log 81 dibagi log 6. Gimana caranya? Cara jalannya. Caranya gini ya, nih. Log 25 dikali 3 sama dengan log 25 ditambah log 3. Gitu ya. Nah, log 25 ini sama juga dengan log berapa? 100 dibagi 4. Nah, log 100 itu kita bisa tulis seperti ini, dikurangin log 4. Tuh gitu ya. Ini saya juga belum tahu soalnya sebelumnya loh. Asal-asal browsing aja. Karena saya udah pernah sering bahas di ini di bimbel sama di kelas 10. Nah, log 4 itu kan sama juga dengan 2 log 2 kan. Log 100 sama dengan 2 ya. Berarti 2 mau nanya sebentar ya Darjo ya. 2 dikali 0,3010 ditambah 0,477 begitu tuh.
sama dengan 2 dikali 0,6010 ditambah 0,4771 sama dengan berapa tuh? 1,30. Coba kalau pakai kalkulator biar cepet ya. Kan waktunya udah selesai harus ini. 2 dikurangin 0,0601. 0,601. 02 ya. 1,398 ditambah 0,4771. 1,875 nih jawabannya yang A gitu. Gitu ya. Jadi kita harus modifikasi log 100 ini menjadi log 25. Nah, 25 itu didapat dari 25 kali 3. Log 3 itu bisa didapat dengan 0,4771. Oke, Darjo, ada yang mau ditanyain? Boleh pakai mic aja biar nggak lama. Eh, Tadi kan Bapak ngomongnya kan log 100/4 ya. Saya Mm-mm. saya kepikiran kenapa nggak log 50/2 aja gitu. Kan sama-sama hasilnya 25 gitu. Karena biar ada unsur duanya di sini. Maksudnya? Nih, tuh. Oh, Log 100 kan 2. Jadi 2 ditambah log 2 pangkat 2 sama dengan 100/4. hmm, Gitu. Nah, duanya pindah ke depan ya. iya. Nah, log 2-nya hasil dari ini, 0,3010. Nah, log 3-nya sama dengan 0,4771 gitu. Oke, Kalau log sip. 50 dikali berapa tadi? Kali 2 gitu ya. Nah, log Iya. 50-nya bingung nih. Bisa desimal nih. Nggak ada hasilnya. Perlu menggunakan tabel atau kalkulator. Begitu. Ini adalah soal yang sering bikin anak-anak siswa itu stuck gitu. Bingung gimana ya. Karena terbiasa bukan bilangan desimal, bilangan pangkat-pangkatan gini. Atau akar-akaran. Bilang yang begini bingung gimana caranya. Nah, itulah fungsinya latihan. Tapi kan waktunya udah sempit ya, apalagi UTBK masih lama ya, masih 9 bulan lagi, bulan Maret April. Oke, saya closing statement 1 menit. Nah, bagi yang mau sungguh-sungguh belajar untuk persiapan masuk PTN, ya walaupun Bapak Ibunya punya uang ke Tarumanegara, BINUS sama Trisakti dan UBM, tapi nggak ada salahnya kita membahagiakan orang tua dengan masuk PTN dengan hasil kerja keras kita gitu ya. Saya apresiasi untuk teman-teman yang gabung, saya sebutin Selin, terima kasih Darjo, David, Fiona, Fidel, Jack, Mackenzie, dan Samuel. Ya minimal kalau kalian nggak aktif menyelesaikan persoalan, bisa melihat teman-teman kalian yang effortnya tinggi gitu ya, seperti David, Mackenzie, Samuel, bisa belajar nanti diskusi. Ternyata dia kok bisa ya powerful gitu. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya. Jadi kita tutup pertemuan Zoom lesson pada malam hari ini. Untuk minggu depan, boleh saya buka lagi materi PM eh, TKA yang akan diselenggarakan 1 November. Kalian boleh usulin lagi pakai polling. Materinya terserah, boleh limit, aljabar, boleh persamaan linear dua variabel, boleh eh, apa sih persamaan kuadrat, boleh apapun gitu. Nanti kita bahas. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di 10 jam kemudian ya, jam 7 pagi. Selamat istirahat. Semoga kita semua sukses apa yang kita cita-citakan. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Oke, kita close ya. Masih, Pak. Makasih, Pak. Oke.